Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Ahmad dari kelas 6. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Belajar Menjadi Menyenangkan dengan Penggunaan Game Edukasi sebagai Sarana Pembelajaran. Sebentar. Sebentar. Slide-nya jangan dibuka dulu. Selanjutnya kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di era revolusi 4.0 ini banyak sekali inovasi-inovasi terbaru, mulai dari teknologi, internet, website, dan aplikasi. Kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri untuk menyongsong di era digital ini. Jika tidak, kita tidak akan mampu berkontribusi dalam perkembangan saat ini. Pemrograman komputer atau coding memiliki peran penting di era digital ini. Berbagai aplikasi, website, dan perangkat tambahan lainnya dapat beroperasi karena ditanamkan serangkaian kode pemrograman komputer. Dengan perkembangan teknologi coding ini dapat diciptakan sebuah media yang sebagai sarana pembelajaran generasi muda, yaitu dengan menggunakan game atau game edukasi. Lanjut ke perumusan masalah. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi pemrograman komputer untuk menciptakan editing sebagai sarana pembelajaran yang mampu menarik minat belajar. Tujuannya untuk mengenalkan teknologi pemrograman komputer atau coding kepada generasi muda sejak dini melalui game edukasi agar menarik minat generasi muda untuk belajar teknologi pemrograman komputer atau coding. Lanjut ke bab 2, tinjauan Mustafa. Teknologi pemrograman komputer atau coding. Coding merupakan suatu kumpulan kode yang disusun berdasarkan perintah. Yang pastinya kode tersebut merupakan kode bahasa pemrograman komputer. Lalu hubungan antara teknologi pemrograman komputer atau coding dengan revolusi industri 4.0. Di era revolusi 4.0 ini banyak sekali penggunaan internet, sehingga banyak bermunculan pula aplikasi yang bergerak di internet. Yang pastinya aplikasi tersebut dibuat melalui pemrograman komputer atau coding. Lanjut, teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Dalam dunia pendidikan, teknologi juga dikembangkan untuk menarik minat belajar generasi muda. Salah satunya dengan penggunaan edugame. Peran edugame di era revolusi industri 4.0. Edugame dapat meningkatkan logika yang bisa digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Dengan perkembangan teknologi ini, banyak sekali pengguna internet. Sehingga internet dapat disebut sebagai Internet of Things. Edugame berperan sebagai tempat di mana yang dapat menarik minat belajar generasi muda. Lanjut, peran STEAM di era revolusi industri 4.0. Dengan penggunaan metode STEAM dapat mendorong ilmu sains, teknologi, engineering, art, matematika, dan sosial. Tentunya hal ini sejalan dengan kebutuhan di era revolusi 4.0 ini. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penyelesaian permasalahan tentang cara memanfaatkan teknologi pemrograman komputer untuk sarana pembelajaran, digunakanlah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berfokus terhadap satu perumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas menggunakan teori-teori yang ada. Lanjut, cara kerja. Dalam proses pembuatan game edukasi ini terdapat 4 langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama brainstorming. Brainstorming adalah di mana dalam tahap ini kita memikirkan suatu permasalahan yang nantinya permasalahan tersebut akan dicarikan solusi. Setelah kita menemukan solusi, kita mencari konsep pada alur game edukasi ini. Lanjut, yang kedua, desain. Di desain ini terdapat 2 hal penting, yaitu background. Background berperan sebagai latar belakang dalam game edukasi ini.
Yang pastinya background tersebut sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di game edukasi ini. Yang kedua, karakter. Karakter berperan sebagai tokoh utama pada game edukasi ini. Mas Aksa bisa lebih interaksi dengan audiensnya? Apa? Bisa lebih interaksi dengan audiensnya? Lanjut, yang ketiga, pemrograman komputer. Dalam tahap ini, di mana kita menyusun serangkaian kode. Kode tersebut tersusun berdasarkan penggunaan logika, sehingga dapat menggerakkan suatu objek pada game edukasi ini. Lanjut, yang keempat, testing. Dalam tahapan ini, di mana kita mencoba dari hasil menyusun kode pemrograman komputer. Hal ini tidak hanya dilakukan di awal saja, bisa dilakukan ketika kita menyusun kode tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah kode tersebut berjalan sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Lanjut, babak 4, hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat di gambar yang bertulis deskripsi. Di sini merupakan tampilan awal pada game. Di sini terdapat satu button. Button tersebut berfungsi untuk memperalihkan dari play screen berubah ke menu screen. Di menu screen ini terdapat satu karakter dan 3 rumah. Ketika karakter tersebut menyentuh di antara 3 rumah ini, nanti akan diberi petunjuk untuk memulai dalam gamenya. Lanjut, di sini terdapat dari yang tadi di sini di rumah ini terdapat 3 rumah yang bertuliskan rumah math, rumah sains, dan rumah teknologi. Di sini contoh yang berada di rumah math. Di sini terdapat 1 ikan, 3 soal, 3 ikan yang berisi soal, berisi jawaban, dan 1 soal. Pemain di sini ditugaskan untuk memilih ikan yang untuk memakan ikan tersebut memiliki jawaban yang benar. Ketika pemain memilih ikan atau memakan ikan yang memiliki jawaban benar, maka pemain akan menang. Jika pemain salah memakan ikan yang memiliki jawaban salah, maka pemain akan kalah. Lanjut, di rumah sains. Di rumah sains ini terdapat soal, ayo kumpulkan item syaratnya terjadinya proses fotosintesis. Nah, jadi di sini pemain harus mengumpulkan item yang menjadi syaratnya terjadinya fotosintesis. Jadi ini mirip seperti Mario Bros. Lanjut, rumah teknologi. Di sini pemain akan diajak untuk menjelajahi peta. Di setiap peta itu terdapat titik-titik yang nantinya di setiap titik itu akan muncul teks yang menjelaskan tentang sejarah internet. Nah, kita lanjut ke menu screen yang kedua. Ini merupakan lanjutan dari menu screen pertama. Di menu screen kedua ini terdapat 3 rumah yang bertulis rumah engineering, rumah sosial, dan rumah art. Selanjutnya di sini contoh di rumah engineering. Di sini pemain ditugaskan untuk menebak atau menjawab bagian-bagian komputer. Ketika pemain memilih bagian yang benar, maka pemain akan menang. Lanjut, di rumah sosial. Di rumah sosial ini akan berupa kuis yang nantinya akan pemain harus menjawab. Temanya tentang sejarah. Lanjut, di rumah art. Di rumah art ini terdapat lukisan yang berbeda pada lukisan pada umumnya. Pada rumah art ini lukisan akan disulap menggunakan penggunaan coding sehingga lukisan tersebut tampak lebih menarik. Lanjut, di bagian bab 5, penutup. Kesimpulannya, dalam dunia pendidikan dibutuhkan teknologi yang bisa membantu sarana pembelajaran dengan penggunaan edugame. Edugame dapat menarik minat belajar generasi muda, serta edugame dapat menambah kreativitas generasi muda. Untuk sarannya, game ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan konsep yang lebih menarik untuk mendukung sistem STEAM. Metode STEAM. Marilah kita saksikan mini project edugame hasil karya saya. Coba di escape.
Iya. Ini tampilan awal yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat profil. Siapa Mas Nibras? Coba jaraknya agak jauh, buahnya jaraknya agak jauh, maskernya semuanya dipakai. Nah, di sini Terus Mas Nibras terus. Di sini terdapat profil. Profilnya menjelaskan game ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mini project tentang Steam. Mari kita lanjut ke tampilan game selanjutnya. Sik. Gila. Sik. Di sini tampilan menu screen pada gambar bagian sebelumnya. Mari kita lanjut untuk memulai setiap gamenya. Nah, untuk memulai game ini, player harus menekan tombol registrasi untuk memulai game di rumah ini. Nah, untuk menggerakkan ikan ini, kita menggunakan arrows untuk menggerakkan ikan ini. Di sini pemain ditugaskan untuk menjawab soal yang benar. Coba Coba 6 berapa per ini 5 ditambah 4 per 5. Dua. Coba berdua katanya kok. Kalau salah Kalau salah, oh gitu. kalau dilanjutkan. Gitu ya, sampai di situ aja ya katanya. Oke. Lanjut Ke rumah saya. rumah sains. Nah, di sini pemain ditugaskan untuk mengumpulkan item tersyarat terbasis. Ayo ada apa saja? Oke lah, O2 dulu. O2. Syaratnya kapasitas. Iya. Kita berapa? Berarti H2O. Berarti hati-hati ya. Oke. Terus Kita lanjut ke lanjut sini. Oke. Oke. Ya memang baik lah. Ya kan ini memang main game. Ini main. Oke, cukup. Skip ya. Gimana tuh kalau mau lanjut ke berikutnya? Oke. Nah, oke. lanjut ke Rumah teknologi. di sini. Di sini pemain akan diajak mengetahui tentang sejarah internet. Berawal di tahun 1997 dan 1986. Di sini pada tahun 1967 lanjut. Oh dia jalan gitu? Jalan Ada kuisnya? Nggak ada ya, hanya ini ya, hanya simulasi ya. Hanya ceritanya jalan-jalan. Oke, lanjut. Lanjut ke green berikutnya ya, bisa? Nah, kita lanjut ke menu screen yang kedua. Kita masuk ke rumah sendiri. Terus gimana? Di sini pemain harus menjawab soal. Soal tersebut ditulis, prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan oleh komponen ini. Coba pilih manakah yang termasuk proses. Oke, coba Bapak. Ada yang mau pilih? Ada yang mau pilih? Hijau. Farel, coba. Yang hijau. Yang hijau. Coba. Itu ya? Salah. Coba lagi. Prosesor yang mana? Oke, siapa? Mas siapa? Zaki. Yang mana Mas Zaki? Yang dua ada yang di atas. Yang dua ada di atas. Oh, ini selatan.
itu ya, oke. Oke, benar. Berikutnya RAM. Mana yang dimaksud dengan RAM? Ada yang mau menunjukkan, Mas Andri? Yang garis-garis. RAM? Nggak tahu. Yang hitam yang mana? Banyak warna hitam? Itu Mana RAM? Yang kotak itu kotak semua modelnya? Tunjuk warna hitam. Warna Tunjuk, hitam. tunjuk. Mana itu? Itu Mas Andri? Coba. Salah. Yang mana? Siapa lagi Mas Andan mau coba jawab? Mas Rizky? Sudah, oke, Bapak coba jawab. RAM ya, yang itu RAM. Kanan. Hijau. Ya. Oke, sudah lanjut. Berikutnya. Oke. Seni, oke. Oh, itu rumah sosial. Oke. Siapa pemimpin pertama organisasi POC? Ayo. Apakah Soekarno? Cornelis. Bukan, ya, Mas Rizky. Cornelis. Mas Rizky. Ya, Mas Rizky. Mas siapa? Zaki. Yang tengah, Cornelis sudah Hotman. Masuk baca, susah itu masuk baca, ayo baca. Angkat daerah ini. Berarti siapa jawabannya? Berarti Peter Goth ya. Soekarno kan tidak mungkin ya. Sudah, oke. Candi Borobudur, Magelang. Oke, sebentar. Kolintang dari mana? Dari Sulawesi Utara. Coba. Oke, benar. Sudah? Terakhir? Kita masuk ke rumah. Dengan coding bisa juga loh membuat lukisan. Maksudnya gimana? Pokoknya di sini kita bisa lihat bahwa ada kapal yang biasanya pada lukisan umum kan Itu diem. burungnya. Oh, begitu. Jadi lukisannya lukisan bergerak ya. Oh, iya. Awalnya Oke. bergerak, ada kapal, ada burung. Ini ada kapal yang kan Iya. SpongeBob. Ada tepel. Lagi tendang. Bapak tanya Mas Aska. Aksa. Oke. Saya terima. Mas Aksa, tadi kapal itu kan lewat di belakang bukit ya. Berarti itu gambar yang berbeda antara bukit dengan Bukit ini kalau saya sendiri saya misalkan dengan gambar sini. iya. Ini dibuat Pakai apa memisahkan gambarnya? untuk memisahkan ini. Nah, Photoshop. Photoshop. Oke. Rata-rata sih saya Berarti udah bisa Photoshop ya Mas Aksa ya. Oke, cukup. Saya kayaknya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang beri. Oke. Tetap ditampilkan. Oke, ya sudah. Sebentar, Mas Aksa, Bapak minta tolong diedit dulu tulisan marilah kita saksikan itu ditulis, diedit feel-nya mungkin bisa warna biru biar kelihatan jelas. Escape dulu. Bisa? ini Itu bukan teks ya? PDF ya? Ctrl A dulu. Nah, kemudian kita jadi warna biru. Entah biar kelihatan biasanya biar kontras. Oke, sudah. Diperbesar. Garisnya semua Ctrl A kemudian diperbesar. Boleh lah. Oke. Silakan Mas Libras. Terus, main game. Bu Hasan kan mengupload sesuatu ya? Ya. Saya
Belum. Oke, sudah. Ayo, Mas Aksa, Mas Libras. Aksa Ahmad ya. Baik Mas Aksa, terima kasih atas presentasinya. Yang pertama tadi memang sudah dijelaskan bahwa game itu memiliki atau mengandung dalam permainannya mengandung unsur Steams. Tapi sebetulnya sini yang dimaksud Steams, berbasis Steams adalah bagaimana karya kita itu bisa memberikan dampak atau karya Steams secara eksternal ke orang yang ada di luar, tidak hanya kepada pemainnya atau tidak hanya pada game itu sendiri. Tapi saya yakin mungkin lagi Mas Aksa bisa menjawab. Kalau misalkan dilihat dari segi sosial, apakah game itu ada dampaknya? Ada. Kayak apa dampak sosialnya game yang Mas Aksa buat? Orang bisa memainkan game itu. Terus kalau udah bisa main game itu, kenapa orang-orangnya dapat ilmu? Itu termasuk dari segi sosial ya. Sekalipun mungkin basis game ini perlu diteliti kembali. Sebetulnya ada tantangannya ya, karena dampak sosialnya justru bisa menurun. Kenapa? Kita lebih fokus pada bermain game daripada berinteraksi dengan teman-teman. Jadi itu perlu dievaluasi lagi, kira-kira gimana ya? Atau mungkin aku bisa bikin game yang bisa meningkatkan interaksi sosial. Kayak gimana ya? Misal kalau seandainya mungkin sekarang ya game online pun ada, tapi interaksi sosialnya juga online. Atau misalkan saja ada kombinasi game itu membutuhkan game atau nilai dari game yang dimainkan oleh orang lain, sehingga orang itu harus berkomunikasi. Misal seperti itu. Oke. Teknologi, ada pengembangan teknologinya? Pasti ada ya, sudah Bapak nggak akan bahas itu. Seninya, ada unsur seninya dari gamenya Mas Aksa. Apa? Seni apa? Yang tadi? Yang itu, bukan. Coba kalau Bapak tanya sama anak-anak, apakah game kayak gitu punya nilai seni? Hah? Coba kita lihat di slide-slide berikutnya. Yang ini ada responnya di layar. Kenapa? Yang di layar ada respon di layar ini sudah di layar kita gitu. Oh gitu ya? Oke. Coba klik. Oke. Coba lanjut Mas. Lanjut. Terus. Oke, stop. Di sini sudah jelas bahwa Mas Aksa menggunakan unsur seni dalam pembuatan game. Karena game itu adalah seni sebetulnya. Sekalipun tidak ada menu permainan seni tadi, tapi Mas Aksa sebetulnya sudah melakukan kegiatan seni. Apa itu? Mas Aksa mendesain, ya kan ya? Ngedit gambar, ngasih warna dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti kemudian harus ada menu seni ya? Enggak harus seperti itu. Ya. Kemudian matematika. Unsur matematikanya ada di mana? Gimana? Program. Ya, jadi unsur matematikanya sangat tinggi sekali. Di sini ada yang senang main game? Oh, senang. Tapi teman kalian sudah selangkah lebih maju bikin game. Ya. Jadi jangan mau cuman main game, bikin game. Ya. Kalau cuman nggak tahu, belajar. Daniel kakinya dari
Ada yang pengen jadi game maker? Gak mau jadi game maker? Gimana cara Jadi banyak uangnya loh. cuman mau. Nanti setelah dikenalkan sama Aksa nanti kalian dikenalkan. Iya. Aksa sebenarnya Jadi Aksa. Aksa bikin game aja kamu jual sama teman-temannya nanti. Nanti Aksa yang banyak Ini mau dijual. Mau dijual? Oke, berapa harganya? 5.000. Pak, 5.000. Kalau misalkan game itu dijual berapa nanti? Kan tahu sih kalau tentang masalah Kira-kira belum pernah tahu cara menghitung harga game. nanti sempat libur belajar. Ada kalau seandainya kalian game ini misalkan mau dijual, misalkan kalian mau beli harga berapa? 5.000 aja. Coba, harga berapa? 200 apa? 200 ya? 200 juta. Mas Zaki 200.000. Mas Farel 500.000. Kira-kira cocok harganya? 200.000 atau kalau 200 juta mungkin berlebihan. 200.000 atau 500.000? 500. Hah? Enggak cocok, masih kurang ya. Lebih Oh berlebihan. tapi karena game ini kan masih banyak kekurangannya juga sebenarnya. Masih banyak timbul bug-bug yang mengganggu. Iya, soalnya Mas Aksa kan lihatnya game yang sudah ada di Play Store. Kan ya. Tapi kalau bagi Bapak 200.000, 500.000 itu harga yang cukup layak. Ya. Tinggal sekarang jangan dijual sama temennya, kalau temennya nggak mau beli ya nanti. 5.000. Jualnya sama perusahaan, ya sama perusahaan nanti. Oke. Jadi itu Mas Aksa. Kemudian science, unsur science. Kira-kira di mana unsur science-nya? Jangan ditunjukkan menunya ya. Bisa nggak Mas Aksa menjelaskan unsur sains yang ada dalam game tersebut? Di luar dulu, di luar. Oke, sudah Mas Aksa. Ini nih, baca. Hi. Ambil. Bilang. Oke. Sudah. Jadi unsur sainsnya ya dalam pemrograman itu termasuk sains juga. Kemudian dalam penggunaan perangkat-perangkatnya itu juga ada unsur sainsnya. Iya, sebetulnya ke sana ya. Oke. Baik, Mas Aksa, itu saja dari Bapak. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih Pak Igun. Kalau Igun secara keseluruhan Mas Aksa sudah bagus, presentasinya juga sudah baik, penguasaan materinya juga sudah ini, tidak fokus pada teks yang ada di situ. Kemudian ibu koreksi dari makalahnya ini ya, pada tulisnya Mas Aksa. Kalau kita membuat sebuah kalimat sama dengan Mbak Karis tadi, kalau kita membuat sebuah kalimat itu menandakan satu kalimat jika di akhirnya itu diakhiri dengan tanda apa? Tanda titik. Sini banyak kalimat yang tidak menggunakan tanda titik. Ya, nanti bisa diperbaiki, bisa diubah. Kemudian juga penggunaan tanda koma, tanda titik yang seharusnya menggunakan tanda titik kalau juga dengan tanda koma seperti itu. Kalau untuk susunan tulisannya juga sudah bagus. Mas Aksa berapa kali ini bimbingan dengan Bu Anika? Kurang lebih sekitar 3 kali. 3 kali. Iya. Itu kan saya juga minta kayak koreksi gitu. Iya, koreksi tulisan juga. Iya koreksi tulisan. Iya. Saya kerja itu tersebut nanti setelah udah jadi bab 1 atau bab 2 saya harus tahu ke Monika untuk kita apa yang kurang. Ya, sudah banyak. Cuma itu yang kurang Mas Aksa, penggunaan tanda titik pada sektor kalimat. Jadi kalimatnya itu di akhir malah tidak ada tanda titik sama sekali. Jadi kita itu harus fokus kalau nulis karya ini ya, karya yang dibaca semua orang. Kita itu harus fokus juga, bukan hanya isinya
yang perlu di sini sudah bagus, tapi karya tulis itu juga harus diperhatikan ide-idenya, penggunaan katanya, kemudian tanda bacanya juga perlu diperhatikan ya. Yaitu dari Bu Un. Kalau yang lainnya sudah bagus, tepuk tangan dulu untuk Mas Aksa ya. Kalau mau tanya, Mas Aksa membuat game ini berapa lama? Kurang lebih 9 bulan. 1 bulan ya bikin game. Jadi anak-anak bikin game itu udah gampang ya anak-anak ya? Saya juga memikirkan Benar. Iya. Jadi membuat game itu harus ada perencanaan. Oke. Terima kasih. Oke anak-anak ada yang mau tanya silakan. Mas moderator. Lagi ayo mungkin teman-temannya ada yang mau belajar juga seperti Mas Aksa, silakan bertanya. Yang mau belajar buat game. Kapan kita ada di Play Store? Pertanyaannya? Kapan ditaruh di Play Store? Kalau ini sih Kapan dimasukkan ke Play Store? itu sih belum sempat kepikir dulu. Hmm. Mungkin kalau misalkan ingin menaruh di Play Store mungkin Bagian saran apa? aplikasinya harus lebih bagus lagi. Karena juga ini masih beberapa banyak kekurangan juga. Semangat! Semangat. Bentar Bapak tanya. Emang kalau di Play Store itu gamenya sudah harus bagus-bagus semua ya? Iya. Enggak juga. Yang lebih jelek dari ini bisa jadi banyak ya. Iya. Yang lebih jelek. Jadi, nanti Sa? hah? Berdua. Iya. Saran. Baca bagi. Game edukasi ini masih dapat dikembangkan pada level game berikutnya. Bagaimana lebih teman-teman menjelaskan? Oke. Mas Aksa mungkin kemarin-kemarin sudah coba membuat game berbasis Android ya. Dari pertanyaannya teman-teman, Mas Aksa seharusnya sudah bisa menarik kesimpulan. Ternyata temanku atau masyarakat itu ingin game yang berbasis Android biar lebih mudah dimainkan, biar lebih mudah dikonsumsi. Kalau berbasis desktop, tidak semuanya punya desktop. Bapak yakin kalau Mas Aksa mungkin merilis game itu ke dalam bentuk Android, tidak akan sedikit yang mau membeli. Sekalipun dari teman sendiri gitu ya. Jadi bisa pengembangannya, saran Bapak ke sana. Semoga Mas Aksa cita-citanya ingin jadi apa? Hah? Siap jadi programmer? Amin. Semoga jadi programmer handal Indonesia. Sekaligus ilmuwan muslim. Amin. Jangan bagian. Oke, baik itu saja dari Bapak. Terima kasih kepada Budi, Pak Ibu dan Bu yang sudah menjelaskan kepada kita. Silakan ditutup. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.